Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, utusan dari PTKIN Institut Agama Islam Negeri Madura Pamekasan. Saya Muhammad Febrianto. Dan saya Duriatul Mila. Saya Putri Sonia. Kami akan membawakan materi sholat untuk anak didik sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Ada 4 poin pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sholat. Kedua, kita akan membahas tentang waktu-waktu sholat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang syarat-syarat sah sholat. Terakhir, kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Yang pertama, pengertian sholat. Apa sih itu sholat? Sholat secara bahasa ialah berdoa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah sesuatu perbuatan serta perkataan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Mengapa sih kita harus sholat? Yang pertama, sholat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan kaum muslimat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Yang kedua, sholat dapat membuat perilaku kita menjadi lebih baik sesuai dengan firman Allah, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka dari itu, seseorang yang mempunyai perilaku yang baik tentu sholatnya baik. Ketika seseorang yang mempunyai perilaku yang tidak baik, maka sholatnya tentu tidak baik. Waktu pelaksanaan sholat fardu terbagi menjadi 5. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh merupakan sholat yang bisa dikerjakan setelah sepertiga malam dan sebelum terbitnya matahari. Sholat subuh dilakukan dalam 2 rakaat. Yang kedua yaitu sholat duhur. Sholat duhur bisa dikerjakan pada saat matahari sudah naik dan mulai condong ke arah barat, batasan waktu sholat sampai sholat asar. Sholat duhur dikerjakan dalam 4 rakaat. Yang ketiga yaitu sholat asar. Sholat asar bisa dikerjakan jika matahari sudah mulai turun ke barat. Saat-saat ini bisa ditandai jika bayangan suatu benda lebih panjang dari benda itu sendiri. Sholat asar ada 4 rakaat. Selanjutnya sholat maghrib. Sholat maghrib merupakan waktu sholat yang paling singkat, sebab sholat ini hanya bisa dikerjakan saat setelah matahari terbenam hingga hilangnya cahaya merah di langit. Sholat maghrib dikerjakan dalam 3 rakaat. Yang terakhir yaitu sholat isya. Kebalikan dari sholat maghrib, sholat isya justru menjadi waktu sholat terpanjang. Sholat isya bisa dilakukan setelah habis waktu sholat maghrib dan sebelum masuk waktu sholat subuh. Sholat isya dikerjakan 4 rakaat. Selanjutnya syarat sah sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, suci dalam hadas kecil dan besar. Yang ketiga, sudah balik dan berakal. 4. Mengetahui tata cara sholat. Yang kelima, sudah memasuki waktu sholat. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ialah rukun-rukun sholat. Selain kita harus mengetahui tata cara syarat sahnya sholat, kita juga harus mengetahui tata cara rukun-rukun sholat. Karena rukun sholat merupakan elemen penting yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan pada saat waktu pelaksanaan sholat, sehingga sholat kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna menurut syariat Islam. Rukun sholat yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Dalam posisi ini, pandangan lurus menghadap ke arah sujud, dengan kaki direnggangkan kira-kira 1 jengkal, dengan jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat. Rukun sholat yang kedua, membaca niat. Niat terdapat 2 bagian. Pertama, niat yang diucapkan secara bil lisan. Yang kedua, niat yang diucapkan secara bil qalbi.
Adapun letak niat secara berlisan dibaca pada saat waktu kita sedang berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Adapun niat yang dibaca secara bilqolbi, yakni dibaca bersamaan ketika waktu kita melaksanakan takbiratul ihram. Rukun sholat yang ketiga, yakni takbiratul ihram. Dalam posisi takbiratul ihram, tangan diangkat dengan ibu jari berada di bawah daun telinga bagian bawah dan jari yang lain sedikit merenggang dengan condong ke arah kiblat. Rukun sholat yang selanjutnya, yakni membaca surah Al-Fatihah. Dalam posisi bersedekap ini, sebelum membaca surah Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca doa iftitah. Dalam membaca surah Al-Fatihah, kita dianjurkan oleh mazhab kita untuk tidak membaca secara tergesa-gesa. Kita harus terlebih dahulu memperhatikan bacaan makhorijul huruf bahkan tajwid yang ada pada surah Al-Fatihah tersebut. Bahkan kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah dengan bitartil, dengan harapan kita tetap menjaga kehusyuan kita dalam melaksanakan sholat. Dengan rukun sholat yang selanjutnya, yakni melaksanakan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Setelah kita melaksanakan ruku, beralih kepada rukun sholat yang selanjutnya, yakni kita bangun dari ruku yang sering kita sebut dengan bacaan i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rukun sholat yang selanjutnya, setelah kita melaksanakan i'tidal, maka kita melaksanakan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sujud di dalam sholat dilaksanakan 2 kali dalam setiap 1 rakaat. Setelah sujud, rukun sholat yang selanjutnya, yakni duduk iftiros, atau yang sering kita kenal dengan istilah duduk di antara 2 sujud. Rabbih firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Rukun sholat yang selanjutnya terletak pada beberapa sholat yang terdiri dari 4 rakaat dan 3 rakaat, yakni duduk tasyahud awal yang dilakukan setelah melaksanakan 2 rakaat dalam sholat. Selain tasyahud awal, juga ada rukun sholat yang dinamakan dengan tasyahud akhir, yang mana sudah hampir kepada penghujung akhir sholat. Setelah tasyahud akhir, ada rukun sholat yang terakhir, yakni mengucapkan salam dengan cara kita menolehkan kepala kita kepada arah kanan dan arah kiri. Di dalam sholat subuh terdapat doa kunut. Mungkin hanya inilah penjelasan secara singkat dari pengertian dan juga macam-macam rukun sholat yang dapat saya sampaikan. Semoga barokah dan semoga bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi lebih semangat dalam melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya ibadah sholat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, sehingga sampailah kepada kita kaumnya, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhiran dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.